Dunia sempat terhenti oleh pandemi global yang mengguncang setiap sendi kehidupan. Sejak awal tahun 2020, COVID-19 mengubah tatanan ekonomi, sosial, hingga politik internasional. Namun, di tengah ketidakpastian itu, harapan muncul melalui satu kata, yaitu vaksin. Di balik upaya kemanusiaan, vaksin menjadi instrumen baru dalam diplomasi global. Negara-negara besar berlomba, bukan hanya untuk menyelamatkan warga, tapi juga untuk memperluas pengaruhnya. Di kawasan Asia Pasifik, rivalitas dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan China, mencapai babak baru. Persaingan bukan lagi sekadar teknologi ataupun perdagangan, tapi juga tentang siapa yang paling cepat membawa solusi kesehatan ke dunia. Indonesia, dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, menjadi panggung penting dalam diplomasi vaksin ini. Di satu sisi, ada Sinovac yang datang lebih dulu dari China, dan di sisi lain, Pfizer dari Amerika Serikat hadir melalui bantuan dan kerjasama global. Lalu, bagaimanakah rivalitas dua negara ini dalam mempengaruhi kebijakan dan posisi Indonesia? Oke, teman-teman semuanya, saat ini kami sedang berada di lokasi wawancara bersama Miss Laras Sati, yang mana beliau merupakan salah satu dosen di jurusan hubungan internasional. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarainya mengenai isu-isu yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Baik, Miss, bagaimana kabarnya, Miss? Alhamdulillah baik, Rehat gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Miss. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja, Miss, sebagai dosen di jurusan HI? Kesibukannya banyak mengajar, ya, lalu juga melakukan beberapa riset yang mungkin belum diselesaikan. Ya mungkin masih seputar itu ya, karena lebih banyak beraktivitas di kampus saat ini. Oh, Miss juga melakukan beberapa riset tidak mengenai kawasan Asia Pasifik. Iya, sebelumnya waktu saya menjalani S2, saya juga membahas mengenai kontemporer ya, Amerika Cina dari isu keamanan gitu, terus juga foreign policy, kebijakan luar negeri. Oke. Nah, Miss, pada topik kita hari ini, kalau kita melihat di masa lalu, tahun 2020 lebih tepatnya, terjadinya COVID-19 yang menyebar luas di dunia ini, dan adapun vaksin-vaksin yang ditawarkan oleh beberapa negara, misalnya negara China, yang direpresentasikan oleh vaksin Sinovac, dan juga Amerika Serikat ini, dengan vaksin Pfizer-nya. Yang dimana kita tahu Amerika Serikat dengan Cina itu sudah bersih tegang dari dulu ya, Miss ya. Mm. Jadi menurut Miss, bagaimana Miss peran vaksin COVID-19 ini dalam diplomasi internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik, Miss? Oke, jadi memang ketika kala itu ya, di tahun 2020, ketika kita memasuki fenomena pandemik gitu ya, memang banyak yang berubah, apalagi kalau kita melihat bagaimana kemudian dinamika perkembangan dari efek pandemi itu sendiri. Jadi kalau kita mau refresh gitu, rewind sedikit, ketika pada 2020 dan 2021 khususnya, itu terjadi banyak goncangan ya dari segi politik dan ekonomi di Amerika dengan Cina khususnya, di mana juga dengan isu perang dagang itu juga menjadi salah satu dorongan kenapa kemudian hubungan dari kedua negara ini menegang, ditambah dengan masuknya pandemi ini. Jadi memang pandemi ini berawal dengan adanya sentimen gitu ya yang dibangun oleh Amerika itu sendiri dengan Cina. Lalu kemudian ada semacam agenda yang dimasukkan oleh Cina yang datang sebagai negara yang ingin heal gitu ya dari em, diplomasi vaksinnya ini. Jadi memang itu sudah terbentuk dari lama dari sebelum pandemi itu sendiri sebenarnya. Oke, jadi bisa dikatakan bahwasanya diplomasi internasional ini, yang lebih tepatnya disebut diplomasi vaksin itu sangat berpengaruh, Miss ya, Ya, di kawasan Asia Pasifik tentunya. Lalu, Miss, seperti yang kita tahu, si China tadi mereka mengeluarkan vaksin Sinovac dan Amerika Serikat mengeluarkan vaksin Pfizer, Miss. Kira-kira implikasi penggunaan vaksin Sinovac dan Pfizer ini pada sistem kesehatan Indonesia bagaimana, Miss? Apakah ada pengaruhnya juga atau ada ibaratnya udang di balik batu? udah dibahas itu. Ya, jadi menarik juga kalau kita mau melihat dari segi distribusi dari vaksinnya ya. Jadi kalau misalnya ketika pertama kali datang pengaruh dari diplomasi vaksin ini,
itu kita bisa lihat sebelumnya itu yang menawarkan distribusi vaksin itu adalah Cina. Cina. Jadi Cina hadir datang sebagai hero dalam tanda kutip pada saat itu memberikan dosis yang dalam bentuk dua ya, ada dalam bentuk assistance atau aid gitu bantuan, lalu juga ada yang sifatnya itu pertukaran, ada pembelian transaksi di sana. Nah, kemudian aid ini yang termasuk ke dalam aid atau assistance atau bantuan ini menjadi salah satu daya tarik atau nilai jual instrumen yang dipakai oleh Cina sebagai mempermulus gitu ya kebijakannya untuk mendapatkan influence atau pengaruh di kawasan Asia Pasifik khususnya. Di mana pada saat itu juga kedua negara yang bersitegang ini lagi gencar-gencarnya meningkatkan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik dengan Cina yang perkuat pengaruh di Asia, khususnya di Indo-Pasifik, dan juga kebijakan dari Amerikanya, free open Indo-Pasifik gitu ya. Lalu kalau kita melihat, membahas mengenai bagaimana efektivitas, lalu efisiensi dari kedua dosis yang diberikan ini, jadi kalau misalnya Cina itu datang dengan Sinovac ya, dengan Sinovac, apa ya, untuk menekan virus pandemi itu dengan salah satu teknologi, sharing teknologi. Jadi ada dua teknik gitu yang diberikan, yang ditawarkan oleh Cina dengan memberikan dosis dan juga share teknologi gitu. Nah, sedangkan kalau Amerika itu memang kita tidak bisa sangkal ada kandungan atau ada teknologi yang tidak dipunyai oleh Cina ketika Amerika itu walaupun dia terlambat. Jadi kalau misalnya mahasiswa mengikuti pada saat pandemi itu berlangsung, itu Amerika juga cukup telat gitu ya untuk datang menyelamatkan dunia, seperti itu istilahnya. Karena waktu itu Amerika lagi banyak menarik keterlibatannya atau menarik pengaruhnya dari beberapa pemimpinan organisasi internasional. Salah satunya Amerika menarik diri dari WHO waktu itu. Nah, ini kemudian yang menambah betapa fragile gitu ya, betapa rapuhnya hubungan antara kedua negara ini. Yang satu datang sebagai hero, yang satu justru bertindak seperti mau melemahkan pengaruh gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat angka yang ada secara efektivitas gitu, memang tidak bisa kita pungkiri dari mungkin nanti bisa dicari lagi datanya ya yang akurat faktualnya mengenai komparasi. Hanya saja kalau Cina itu atau Tiongkok itu unggul dari segi banyaknya dosis yang diberikan, lalu kemudian juga distribusinya itu sangat masif ke beberapa negara ASEAN. Nah, kalau di Amerika, meskipun mereka itu telat, mereka menerima keunggulan kecanggihan dari segi elemen yang ada di dalam pemusnahan virus itu sendiri. Oh. Jadi, Miss, bagaimana nih tanggapannya dalam melihat perbedaan strategi yang digunakan antara China dengan Sinovac dan Amerika dengan Pfizer-nya dalam menjangkau Indonesia, Miss? Oke. Jadi selain sebagai untuk menanggapi emergency health gitu ya, menanggapi adanya krisis global tentang kesehatan dunia pada saat itu, jadi memang kedua negara itu punya strategi yang unik dalam mendistribusikan alat politiknya ya. Ada yang melewati hubungan bilateral, khususnya Cina. Jadi Cina ketika mendistribusikan vaksinnya itu, mereka itu cenderung melakukan langkah yang hubungannya itu lebih ke hubungan bilateral. Jadi di antara negara-negara yang ada di ASEAN, itu ada 3 negara teratas yang paling banyak menerima manfaat dari adanya penyebaran Sinovac gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu ada Vietnam, yang kedua itu Indonesia, yang ketiga baru Filipina. Jadi ketiga negara ini menerima pengaruh paling banyak gitu dari distribusi yang diberikan Cina. Sedangkan kalau Amerika itu bisa kita lihat dari cara mereka menggunakan pengaruh multilateral gitu ya dari segi global gitu. Jadi kalau Amerika itu menjual nilai bagaimana kecanggihan, lalu bagaimana kemudian mereka itu sudah mempunyai riwayat yang sudah pasti gitu dalam hal teknologi dan pengembangan penangkal virus itu sendiri. Berarti Miss, kira-kira menurut Miss nih, selaku dosen yang melihat pola yang terjadi dari tahun itu antara Amerika Serikat dan China, sejauh mana Miss kira-kira diplomasi vaksin ini digunakan sebagai instrumen geopolitik atau ekonomi oleh Amerika Serikat dan Tiongkok?
Jadi memang penggunaan instrumen politik secara ekonomi politik ya, Yang dia politik melalui diplomasi vaksin itu sangat merubah game changer ya kalau sekarang kita nyebutnya itu. Kenapa demikian? Walaupun sudah ada penerapan mengenai diplomasi vaksin ini sebelumnya, sudah ada para ahli mengaitkan gitu. Tersalah satunya itu peristiwa vaksin H1N1 ya, flu babi yang sempat ingin diklaim oleh Amerika. Namun Indonesia khususnya yang saat itu mempunyai semacam apa ya, kayak obat gitu, obat untuk virus tersebut, itu menolak untuk memberikan salah satu ingredients itu, kita bisa katakan bagaimana menangkalnya. Karena itu kan suatu nilai jual gitu ya. Jadi kalau misalnya bagaimana kemudian fenomena dari pandemi itu bisa berkembang hingga bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk berdiplomasi gitu ya, untuk mengubah iklim dari politik ekonomi suatu negara, itu sangat besar pengaruhnya. Karena kemudian dua negara superpower ini tidak bisa kita pungkiri menggunakan hal tersebut sebagai yang satu itu untuk memperoleh kepentingannya, memaksimalkan power, pengaruh. Yang kedua juga untuk menanamkan pengaruhnya secara ekonomi, khususnya China. Kita bisa lihat ya dengan juga rapidnya pergerakan dari proyek BRI. Nah, jadi sebenarnya virus corona itu juga menjadi life changing juga bagi, kalau kita lihat dari perspektifnya China waktu itu ya, karena mereka sudah mulai berkembang gitu di tahun 2010-an ya, ketika mereka sudah masuk ke WTO, jadi mereka sudah sangat open dari segi ekonomi. Jadi memang sangat banyak pengaruhnya dengan penggunaan media-media diplomasi di era digital sekarang juga. Jadi sudah lebih variatif dan terdiversifikasi gitu, sudah lebih banyak beragam gitu. Oke, Miss. Kalau misal kita spesifikkan, Miss, ya, spesifikkan ke negara kita. Kalau kita spesifikkan ke negara kita, negara Indonesia, Miss, menurut Miss bagaimana nih Indonesia belajar dari pandemi COVID-19 ini untuk merespon global health emergency? Jadi memang selain Indonesia juga merupakan penerima manfaat ya yang paling maksimal gitu. Jadi kalau kita melihat dari perspektif ASEAN, khususnya kita melihat dari perspektif Indonesia, ketika mulai masifnya distribusi dari Sinovac dan Pfizer ini ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari Amerika dan Cina-nya itu lebih ke dari segi kepentingan, national interest, bagaimana mereka menanamkan pengaruh. Kalau kita melihat dari aspek ASEAN, khususnya Indonesia sebagai negara penerima, itu mereka juga tidak serta-merta menerima itu secara langsung saja gitu, tidak oh dikasih bantuan, oh oke gitu, tidak. Mereka juga punya syarat-syarat gitu, punya kondisi-kondisi di mana mereka akan terima dan juga menolak gitu ya. Apalagi kalau hanya dianggap sebagai negara berkembang, ya kenapa harus nolak diberikan bantuan. Nah, kemudian negara-negara penerima termasif ini, yang terbanyak ini, menjadikan kedua negara ini menjadi pemaksimalan memperoleh keuntungan. Jadi kedua pihak, maupun Amerika dengan Cina, dengan Tiongkok gitu, maupun negara berkembang sebagai si penerima bantuan, itu mereka memiliki penerimaan manfaat yang sama sebenarnya gitu. Lalu kemudian bagaimana ASEAN, khususnya Indonesia, dalam menanggapi dan mencoba untuk bergerak ke hal yang lebih baik gitu, langkah-langkah lebih baik kalau misalkan ada situasi hal emergensi seperti itu. Mungkin yang bisa kita pelajari dari fenomena pandemi kemarin, bagaimana kemudian ASEAN dapat lebih tanggap gitu ya dalam menerima langkah cepatnya dalam menerima suatu masalah hal isu ataupun isu-isu global lainnya dengan meningkatkan regulasi kesehatannya, lalu juga peningkatan transfer teknologi, dan juga memperoleh potensi kerjasama ekonomi yang maksimal dari kedua negara. Jadi tidak berpihak pada pihak manapun gitu, non-blok gitu ya. Free open politik relation. Oke, Miss, secara keseluruhan, apa refleksi yang bisa kita pelajari dari pembahasan kita dari awal sampai akhir tadi? Yang pertama mungkin ya yang bisa kita lihat dari bagaimana suatu fenomena yang sangat besar seperti itu bisa mengubah landscape gitu ya, khususnya di dalam ranah hubungan internasional. Jadi kemudian kita melihat juga adanya perbedaan-perbedaan langkah diplomasi khususnya yang dilakukan oleh suatu negara
dalam maintain gitu ya, mempertahankan atau memperluas pengaruhnya dalam berinteraksi gitu dengan negara lain. Itu yang pertama. Lalu kemudian bagaimana negara tersebut bisa beradaptasi gitu dengan adanya perubahan-perubahan pola atau dinamika politik internasional, khususnya dari segi instrumen yang digunakan oleh negara dalam menjalankan kebijakannya. Jadi kalau misalnya after effect sepertinya yang bisa kita lihat dari bagaimana kemudian hubungan Amerika dengan China itu setelah pandemi, sebelum maupun sesudah pandemi itu sangat berubah gitu, sangat bergesekan gitu. Nah, bahkan setelah bertukar dengan periodenya Presiden Biden pun Amerika itu tidak berhenti di situ saja bergesekan dengan China gitu ya. Walaupun pandemi sudah berakhir gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ketiga bagaimana mahasiswa khususnya ini udah masuk ya? Boleh, boleh, Miss. Boleh masuk ya? Boleh, boleh. Tentang bagaimana adaptasi dari HI, khususnya mahasiswa HI yang tidak hanya membahas mengenai Asia Pasifik, tetapi juga membahas mengenai bagaimana kawasan-kawasan lain yang juga dapat berpengaruh dari segi pengambilan kebijakan, decision making yang dilakukan oleh beberapa pemimpin. Nah, untuk kawasan Asia Pasifik ini sendiri juga banyak gitu ya yang dinamikanya yang menarik untuk kita telaah lebih jauh gitu. Selain isu kontemporer yang berkembang saat ini, juga bagaimana Asia itu sudah bergerak kepada ekonomi yang sangat masif gitu. Khususnya di ASEAN itu kita bisa lihat tepiknya perkembangan dari Vietnam itu sendiri. Nah, bagaimana nih kita sebagai salah satu penggerak ekonomi bangsa gitu, khususnya kalian juga gitu ya, yang akan ikut andil gitu dalam memajukan sebagai orang yang akan berkontribusi dalam segi riset gitu, think tank gitu ya. Mungkin begitu yang bisa kita petik gitu dari pembahasan mengenai diplomasi vaksin ini. Baik teman-teman, itulah tadi wawancara kita bersama Miss Laras sekaligus menutup yang bisa kasih pesan dan pesan kepada mahasiswa-mahasiswa tadi yang bisa. Jadi teman-teman, penting bagi kita sebagai mahasiswa HI untuk melihat fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di dunia saat ini, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di kawasan-kawasan sekitar negeri kita tersisa yakni Indonesia. Baik teman-teman, sekian untuk video kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih. Oke, selamat pagi dengan Bapak Ahmad Nurholis, Pak selaku dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya, Bapak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah, Pak. Baik, ya, Terima Pak, ya. kasih atas undangannya ya. Terima kasih kembali, Bapak. Gimana, Bapak? Akhir-akhir ini kesibukannya apa saja, Bapak? Seperti biasa ya. Kegiatannya begitu monoton ya, paling baca, kemudian nulis dan sebagainya, udah itu aja sih sebenarnya. Buku yang Bapak baca akhir-akhir ini apa, Pak? Kalau misalkan untuk sekarang, saya sedang mendalami Wijaya Herlambang ya. Jadi dia ada buku judulnya Kekerasan Budaya Pasca 65. Kamu harus baca buku itu. Oke, nanti akan kami tambahkan di catatan wishlist buku kami, Bapak. Oke. Bapak, pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancari Bapak mengenai isu di kawasan Asia Pasifik, Bapak. Oke. Lebih tepatnya mengenai bersitegang antara negara China dan negara Amerika Serikat, Bapak. Oke. Yang dalam hal ini kami perdalam di diplomasi vaksin, yakni Sinovac yang direpresentasikan oleh China dan Pfizer yang direpresentasikan oleh Amerika Serikat, Bapak. Oke. Mungkin ini isu yang 5 tahun lalu, Bapak, tapi tentunya masih relevan dalam membahasnya, Pak. Jadi, Bapak, menurut Bapak, bagaimana, Pak, peran vaksin COVID-19 dalam diplomasi internasional, Pak, khususnya di kawasan Asia Pasifik? Oh iya, untuk vaksin sendiri ya, memang ini menjadi salah satu isu yang monumental di masanya, karena kita tahu bahwa sejak COVID-19 meletus dan merebak di berbagai wilayah di dunia, kita mengalami sebuah bencana kemanusiaan yang besar ya, banyak korban meninggal dunia di sana. Nah, kemudian munculnya vaksin menjadi mukjizat lah, atau menjadi penolong bagi banyak orang, karena waktu itu kan masih belum ditemukan bagaimana obat untuk COVID ini. Dan vaksin ini memang memiliki fungsi yang signifikan untuk mencegah ataupun untuk menambah sistem imun manusia dan memperkecil tingkat kematian dari manusia itu sendiri. Menariknya, di masa itu
vaksin menjadi salah satu instrumen rivalitas antara dua negara besar, khususnya Amerika Serikat dan China. Nah, ini Ya, menarik untuk dicermati karena kalau misalkan teman-teman melihat kajian soal soft power ataupun kekuatan lunak ya, yang seringkali digunakan oleh banyak negara-negara besar, vaksin ini masuk ke dalam instrumen tersebut, soft power, di mana bantuan vaksin dari negara-negara besar biasanya memiliki motif tersendiri untuk menarik banyak negara-negara lainnya, penerima, masuk ke dalam orbit pengaruhnya. Nah, inilah yang terjadi di masa itu, bahwa vaksin dijadikan sebagai salah satu instrumen adu dan rivalitas antar negara adidaya, khususnya antara Cina dan Amerika Serikat. iya Pak. Jadi bagaimana Pak implikasi penggunaan vaksin ini Pak, khususnya vaksin Sinovac oleh China dan Pfizer oleh Amerika Serikat pada sistem kesehatan di negara yang kita spesifikkan negara Indonesia Bapak? Oke, untuk kasus Indonesia sendiri mungkin kita bisa lihat dan bercermin dari apa yang terjadi di masa lalu ya, khususnya di masa COVID itu. Kita kan sering mendengar propaganda-propaganda buruk soal vaksin misalkan dari China misalkan yang dianggap dalam tanda kutip tidak seefektif vaksin dari Amerika Serikat, dari Pfizer. Iya Bapak. Bahkan ini jujur, secara pribadi saya mengalami hal itu. Karena tentu dengan merebaknya banyak isu soal itu, saya juga terpengaruh. Oh, Saya merupakan salah satu penyintas COVID itu sendiri ya. Saya sempat dirawat di rumah sakit untuk jangka waktu yang cukup lama, 22 hari. Dan hampir bahkan sebulan Pak. hampir sebulan. Dan itu menjadi pengalaman berharga bagi saya. Dan waktu itu saya belum COVID, belum divaksin maksudnya. Dan saya baru divaksin setelah masa recovery. Dan waktu itu saya terpengaruh dengan informasi tersebut. Saya lebih memilih Pfizer dibandingkan Sinovac dan saya lebih memilih untuk mendatangi klinik yang menyediakan Pfizer dibandingkan Sinovac yang notabene-nya dekat dengan rumah saya waktu itu. Saya sampai datang ke Tangerang untuk mendapatkan Pfizer. Pfizer dibandingkan Sinovac. Karena secara tidak langsung memang di bawah alam sadar saya menganggap bahwa Pfizer lebih baik dibandingkan Sinovac. Dan sebenarnya waktu itu tanpa disadari memang propaganda ataupun informasi soal ini kan berseliweran. Seolah-olah ada adu vaksin di sana, ada rivalitas antar dua negara besar yang berpengaruh, yang mana mereka saling berkompetisi satu sama lain untuk menunjukkan eksistensinya, mana vaksin yang lebih baik di antara keduanya. Dan itu benar, itu mempengaruhi wacana dan persepsi publik masyarakat internasional. Nah, jadi ada pengaruh yang cukup Ada signifikan ya Bapak ya. cukup signifikan. Jadi bagaimana menurut Bapak terkait perbedaan strategi yang dilakukan oleh antara Tiongkok atau China dengan Sinovac-nya dan Amerika Serikat dengan Pfizer-nya dalam menjangkau Indonesia, Bapak? Oke, kalau misalkan untuk distribusi teknis sendiri ataupun strategi yang lebih detail terkait bagaimana mereka ataupun ketentuan-ketentuan apa yang melatar belakangi supaya distribusi ini bisa lancar ataupun bisa diterima dengan baik oleh negara penerima, saya kurang paham betul soal detailnya. Tapi memang secara sepintas kita bisa lihat bahwa dalam beberapa momen ya, Amerika Serikat masih sering menggunakan institusi multilateral ataupun institusi global untuk menyalurkan vaksinnya. Misalkan Amerika Serikat mengirim vaksinnya ke WHO ataupun misalkan ke lembaga-lembaga yang lain untuk menyalurkan vaksin hasil ataupun buatan mereka sendiri. Dan China mungkin melakukan hal yang sama juga, karena saya kurang paham detailnya. Tapi memang China yang saya baca, mereka lebih determinan untuk pendistribusian ini ke arah yang lebih bilateral. Artinya antar negara, state to state, bukan antar kalau misalkan Amerika Serikat kan menggunakan mekanisme organisasi internasional, baru kemudian didistribusikan. Kalau China itu lebih ke state to state. Nah, mungkin contoh menariknya adalah bahwa di momen vaksin ini, itu di masa waktu itu, sebenarnya jauh sebelum itu ya, Amerika Serikat tuh punya namanya Quad. Quad itu adalah 4 negara di Asia Pasifik, Amerika Serikat, kemudian India, kemudian Jepang, dan Australia, itu membentuk organisasi yang namanya Quad. Awalnya organisasi ini digunakan untuk membantu negara-negara yang terkena bencana tsunami. Nah, di masa COVID, negara-negara ini ataupun Quad ini aktif
untuk memberikan bantuan vaksin ke negara-negara terdampak. Dan inilah salah satu strategi dari Amerika Serikat untuk menjadikan kuat sebagai salah satu alat ataupun instrumen membagikan vaksin buatannya. Dan ini penting karena apa? Karena Kuat ini kan bahkan dianggap sebagai salah satu organisasi, sebenarnya dia dilematis ya, antara organisasi informal yang fokus di bidang ekonomi atau yang lainnya, tapi memang ada beberapa klaim yang menganggap bahwa itu adalah NATO kecilnya Asia. Oke. Dan juga Bapak kalau kita lihat pada saat itu WHO pun membuat lembaga baru yang disebut COVAX gitu Pak, Oke. dalam mendistribusikan vaksin ini Pak. Nah, tapi Bapak yang menjadi pertanyaan adalah menurut Bapak sendiri sejauh mana Pak diplomasi vaksin ini digunakan sebagai instrumen geopolitik atau ekonomi oleh Amerika Serikat dan juga Tiongkok Bapak? Oh iya, tentu ya. Kalau dalam pandangan saya sendiri, ini kan merupakan kesempatan berharga ya. Apalagi persoalan di masa COVID itu sangat kompleks ya. Persoalannya bukan hanya persaingan antar raksasa vaksin, antara perusahaan vaksin tadi, baik dari Tiongkok ataupun Amerika Serikat. Mereka juga kan sering kali berdebat soal sumber virus, ya kan? Ya, Pak. Nah, bahkan waktu itu kan sempat muncul rumor bahwa virus ini berasal dari sebuah lab yang ada di China, yang sebenarnya lab itu sering dibantu keuangannya oleh keuangan di Amerika Serikat, oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, jadi memang ini menarik. Jadi meletusnya COVID sebagai salah satu persoalan kesehatan global waktu itu memang seringkali dijadikan sebagai sebuah arena pertarungan, bukan hanya soal vaksin sebagai instrumen politik tadi, tapi ada beberapa wacana lainnya, semisal soal sumber virus itu sendiri. Oke. Maka dari itu masih menjadi konspirasi ya Pak, bisa disebut ya Pak? Ya, karena memang sejauh ini penyelidikan ke arah sana kan masih simpang siur. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa vaksin seringkali dijadikan sebagai instrumen geopolitik untuk mendapatkan pengaruh dari negara lain, baik Cina maupun Amerika Serikat. Dan ini merupakan salah satu momen krusial bagi Cina itu sendiri. Karena apa? Karena kan sekalipun, oke, kita tahu bahwa sumber virus itu kan dari Wuhan, dari China. Nah, persepsi buruk Cina sebagai biang masalah oleh negara-negara lain itu sangat membumi lah. Banyak orang yang menganggap bahwa Cina sebagai sumber masalah. Kalau misalkan Cina bersikap diam ataupun tidak membantu masyarakat dunia dengan vaksin yang mereka produksi, otomatis tadi persepsi buruk itu akan semakin meningkat dari hari ke hari. Nah, untungnya Cina bersikap tegas dan cepat untuk menyalurkan vaksinnya. Bahkan kalau misalnya kita bisa lihat, Sinovac itu kan salah satu vaksin pertama yang datang ke Indonesia waktu itu. Benar. Pertama kali. Nah, itulah salah satu upaya Cina untuk meredam kemarahan publik internasional lewat vaksin yang dia berikan. Salah satunya itu. Oke, Bapak. Jadi, menurut Bapak, bagaimana nih Pak, negara Indonesia nih yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana negara Indonesia nih bisa belajar Bapak dari pandemi COVID-19 ini untuk merespon global health emergency? Oke, karena soal global health ini kan cakupannya kan luas ya, masyarakat dunia dan sebagainya. Dan kita juga nggak bisa misalkan membentengi negara kita kalau memang sifatnya global, ataupun karena soal penyakit dan virus itu kan berasal dari tadi, ataupun dari interaksi antara manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, satu-satunya cara supaya Indonesia bisa menghadapi hal-hal semacam ini di masa depan, tentu salah satunya adalah melalui penguatan sistem kesehatan. Dan Indonesia juga harus memperkuat bordernya ataupun batas-batas garis imigrasi ataupun pos-pos imigrasi dalam rangka menjaga dan mengecek keluar masuk orang, apakah mereka sehat atau tidak sehat, itu harus dicek betul di sana. Intinya memang Indonesia harus memiliki sistem kesehatan, pertahanan kesehatan yang mumpuni. Oke, Bapak. Baik, Bapak. Jadi secara keseluruhan, apa refleksi yang bisa kita pelajari, Bapak, dari awal hingga akhir pembicaraan kita tadi, Bapak? Oke, satu hal yang paling penting adalah bahwa di negara ataupun di dunia yang mana kita hidup dalam sistem yang anarki, ataupun di mana ketika kita tahu bahwa yang menjadi penolong
negara kita adalah diri kita sendiri, maka ketika kita mendapatkan tantangan dari maraknya pengaruh yang masuk dari negara luar, baik itu dari Cina maupun dari Amerika Serikat lewat perang vaksin tadi, ya kita harus bersikap adil. Jangan sampai kita terseret ke dalam arus satu kekuatan besar yang nantinya itu akan berdampak besar bagi stabilitas keamanan kita. Ya kita harus fair dan kita harus menyikapinya secara adil, dan ketika mereka bertarung ataupun berkompetisi, kita harus melihat dua sisi dimensi yang paling baik untuk Indonesia itu sendiri. Kita bisa mengambil manfaat dari Cina dan kita juga bisa mengambil manfaat dari Amerika Serikat. Itu sih. Seperti yang di Indonesia Pak ya, non-blok, Betul, nggak memihak. betul. Baik Bapak, ada nggak kira-kira pesan-pesan untuk para mahasiswa HI yang sedang mendalami isu di kawasan Asia Pasifik ini Bapak? Oke, untuk teman-teman mahasiswa hubungan internasional yang mendalami isu-isu di kawasan Asia Pasifik, satu hal yang saya sarankan bagi kalian adalah yang pertama, kalian harus benar-benar memahami isu geopolitik. Kemudian yang kedua, kalian harus benar-benar memahami pendekatan neorealis. Karena ini menjadi pendekatan yang paling penting ketika kita ingin memahami fenomena-fenomena geopolitik khususnya yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Itu sih Raihan. Itu yang paling penting. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ahmad Nurholis atas waktunya dalam wawancara kita pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, Ah, itulah tadi kebersamaan kita bersama narasumber terbaik kita, Bapak Ahmad Nurholis selaku dosen di salah satu jurusan hubungan internasional. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendalami isu di kawasan Asia Pasifik, seperti kata Pak Ahmad Nurholis tadi, adalah jangan lupa untuk mempelajari neorealis karena itu sangat berguna sekali dalam penelitiannya. Baik teman-teman, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di waktu-waktu berikutnya. See you dan bye.